Terus saya kerja di mana gitu. Nah terus kita lah emang mereka kerja gitu. Wah, lagi apa nih Kang? Om Dod, gambar lah biasa, gambar ini berita. Wah, Om Dodi tahu nggak nih yang saya gambar siapa? siapa nih? Kayaknya waktu orang ini dulu sedang jaya-jayanya, mungkin Om Dodi belum lahir nih Om Dodi. Ya. Ini orang hebat Om Dod di masa presiden yang kedua ya, Presiden Soeharto. Nah ini orang ini adalah percayaannya orang penting lah di masa itu ya, kesayangannya atau ya intinya ini dekat banget lah dengan Soeharto ya. Beliau ini Menteri Penerangan saat itu ya, sukses tuh di zaman Pak Harto itu kan, propaganda tentang segala macam ya, Pancasila yang murni dan konsekuen lalu ya, pelaksanaan Pancasila, lalu apa namanya ada program-program KB, terus SD Inpres dan sebagainya. Nah ini Pak Harmoko inilah yang berhasil mensosialisasikan program-program Pak Harto ke masyarakat ya, karena beliau Menteri Penerangan. Kalau sekarang mah Kominfo ya, Kominfo. Tapi kan kalau sekarang mah gampang ya, ada apa segala macam media sosial, media massa. Jadi zaman itu baru ada TVRI ya, TVRI. Nah, tapi beliau menggunakan ini kayak semacam propaganda lewat film-film. Jadi kalau waktu saya di kampung itu ada layar tancap biasanya. Nah layar tancap itu biasanya film-film Dono Kasino Indro atau film-film laga kayak Beri Prima. Nah ini memutar film-film, nah tapi sebetulnya diselingi dengan informasi tentang program-program pemerintah, tentang KB misalkan, tentang apa ya. Intinya sukses lah di masa itu sebagai Menteri Penerangan gitu ya. Ya beliau ini Pak Harmoko. Nah kita sekarang kenapa digambar, karena ini berita duka ya, beliau udah wafat minggu lalu itu. Jadi Pak Harmoko wafat di usianya yang udah lebih dari 70 tahun ya. Gitu. Jadi ya kita semua bersedih kehilangan tokoh ya, tokoh nasional. Tapi di masa apa namanya akhir masa jabatan beliau itu kan jadi ini jadi ketua MPR di masa reformasi itu. Nah beliau ikut terlibat lah, dalam arti pada saat laporan pertanggungjawaban Presiden Soeharto, MPR yang dipimpin beliau saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Soeharto. Jadi ya dianggapnya yang tadinya orang paling kepercayaan ternyata dianggap mengkhianati gitu ya, karena beliau ikut menolak laporan pertanggungjawaban Soeharto gitu ya. Jadi Pak Harmoko ini sudah wafat ya, Bapak Harmoko gitu. Jadi di tahun 98 itu beliau terakhir ya, tahun 98 Om Dodi udah lahir belum? Udah usia kelas 6 SD lah. Oh oke. Jadi lagi Krismon juga udah ngalamin ya sebenarnya. Tahu saja, sekedar tahu. Di Bandung. Di Bandung. Iya, nah ini tokoh di zaman itu ya, Pak Harmoko ini sebagai pejabat di Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Semoga segala amal kebaikan beliau diterima ya, sebagai putra bangsa yang ikut membangun negeri ini ya. Bagaimanapun pasti banyak jasa yang sudah diberikan untuk Indonesia.
Begitu Om Dodi ya. Nah Om Dodi, Ya Kang. jadi minggu ini kita kembali lagi ya dalam Iskandar. Info sepekan dalam gambar. Ya, saya hari ini ditemani Om Dodi lagi. Ya, Om Dodi ini saya ini tim keren ya. Beliau ini yang akan mempersiapkan semuanya nih dari mulai kamera, laptop, kemudian kabel, colokan semuanya Om Dodi ya. Ya saya tahu beres, tinggal gambar. Saya Denny Rodendo hari ini akan cerita juga tentang berita sepekan minggu lalu ya Om Dodi. Siap. Ya jadi teman-teman semua yang pernah nonton ini atau tidak sengaja menonton ya silahkan disaksikan ada apa aja sih di minggu lalu, terus kenapa harus digambar, karena biar dikenang di gambar itu, diingat gambarnya ya, oh kayak gitu ya. Jadi ada banyak cerita apa aja. Nah tapi sebelum mulai gambar Om Dodi, kita mau minta mereka subscribe nggak? Nggak usah lah Kang. Hah? Nggak usah Nggak ya? perlu. Karena Kasihan lah teman-teman nanti sibuk ya, sibuk. lagi kondisi PPKM gini, lagi banyak pikiran, imun tubuh juga takutnya lagi ngedrop. Jangan dibikin repot ya dengan mencet subscribe atau apalagi mencet belnya. Mending jangan lah ya. Ya tapi gimana kalau mau gitu ya, terserah ya, kita mah nggak maksa ya gitu ya. Maksudnya itu mah kembali ke masing-masing ya. Kalau ada yang subscribe ya udah kita terima aja gitu. Oke, Om Dodi, kita mulai dari berita apa ya, tadi udah ada saya gambar satu berita duka. Sekarang kita mau masuk ke berita yang lain. Nah beritanya ini luar biasa ya. Apa lagi nih Kang? Nah ini juga berita tentang orang terkenal nih Om Dodi. Ya, Om Dodi kenal nggak yang namanya Nia? Mungkin teman sekolah. Iya, itu Didi saya Kang. Ternyata deket banget ya. Deket banget. Iya. Rumahnya juga deket samping. Oh gitu, waduh, jadi nggak enak nih ngomonginnya. Om Dodi, ini yang saya maksud Nia artis. Ya. Nia cantik banget ya, Nia yang dulu di sinetron tuh suka jadi orang jahatnya. Gitu. Nia, ya? betul antagonis. Namanya Nia Ramadhani. Ini dia lahir di bulan puasa. Nia Ramadhani mungkin ya. Nah Nia Ramadhani ini kenapa? Ya saya coba biar ingat ya kayak gimana sih Nia Ramadhani gitu. Nia Ramadhani ini ya itu adalah artis sinetron ya. Iya. Dulu sering membintangi banyak sekali sinetron-sinetron di layar kaca gitu, warawiri lah wajahnya gitu, sampai akhirnya di usia yang masih muda dia menikah Om Dod ya, menikahnya dengan anak pengusaha konglomerat Indonesia gitu ya. Nah ya siapakah suaminya itu, yaitu Ardi Bakri. Ada Bakrinya, berarti itu adalah putranya Abu Rizal Bakri itu ya, konglomerat Om Dodi tahu lah ya. Betul. Banyak tuh dulu pernah beli ini nggak, HP apa namanya, Asia. Oh iya. Itu Semua orang punya ngalamin. Bakri itu ya. Semua orang punya. Kemudian dia tuh aktif di Golkar, di partai Golkar, pernah jadi ketua umum Golkar ya, jadi ya orang ternama lah ya di negeri ini. Nah, punya menantu artis gitu ya. Nah Nia Ramadhani ini kenapa jadi berita ya, jadi kemarin ternyata tertangkap dia mengkonsumsi sabu-sabu Om Dod. Waduh, sayang banget ya gitu ya, orang yang dianggap figur gitu ya, masyarakat seneng gitu ya dengan keartisannya segala macam, ternyata malah kemudian
mengkonsumsi sabu. Nah, Nia Ramadhani ini tapi ternyata mengkonsumsi sabunya ya dengan suaminya gitu ya. Jadi dua-duanya ternyata sudah biasa mengkonsumsi itu gitu. Jadi ya mereka dua-duanya menyerahkan diri ya, ditangkap polisi. Kalau Nianya ditangkap di rumahnya, kalau suaminya menyusul menyerahkan diri gitu ya. Jadi keduanya akhirnya sekarang direhabilitasi, tadinya mungkin di penjara tapi kemudian jatuhnya direhabilitasi di BNN ya. Nah gitu Om Dod, jadi luar biasa tuh. Nah kenapa bisa kejadian ketangkap? Nah, awalnya gimana itu? Awalnya ya mungkin udah saatnya aja ya. Udah waktunya ketangkap. Karena biasanya gitu orang polisi juga kan menunggu bukti, sampai ada bukti baru ditangkap. Tapi berarti udah berapa lama nih ketahuan menggunakan sabu-sabu ini gitu. Jadi awal ceritanya justru bukan mereka ya yang pertama kali itu, tapi sopirnya, sopir pribadi Nia Ramadhani. Jadi sopirnya ketangkep sama polisi. Nah, ternyata di kendaraan ya mungkin polisi curiga lah terhadap si sopir ini atau udah lama diincar juga gitu. Nah ternyata apa yang ditemukan di dalam mobil itu adalah sabu-sabu, tapi kata sopirnya ini bukan milik dia, ini milik majikannya. Waduh ya, majikannya kan ya itu dia ya, Nia itu gitu. Nah jadi gini ya, polisi nangkap supir ya, supirnya Nia nih lagi mungkin lagi jalan di mana gitu. Polisinya razia atau apa gitu ya, ditangkap, ketemulah ada sabu-sabu gitu. Kata sopirnya ini milik juragan saya atau majikan gitu ya. Tapi sopirnya nggak pakai kan? Baru ya nggak tahu, mungkin saat itu enggak atau justru lagi pakai makanya polisi curiga. Tapi yang jelas mereka ya polisi si sopir ini juga mengakui emang pakai juga, jadi bisa jadi pakai bareng gitu ya. Nah akhirnya polisi menggeledah tuh rumah Nia Ramadhani, dan di rumah itu ditemukanlah alat buat penghisap sabu itu, apa namanya, bong ya. Nah bong itu ditemukan di rumah Nia. Nah akhirnya Nia mengakui bahwa itu miliknya. Ya udah polisi nangkap Nia, dibawa ke polisi, lalu suaminya menyusul ya. Mereka akhirnya mengakui bahwa sudah menggunakan itu selama 5 bulan terakhir. Kenapa? Karena stres dengan pekerjaan, tekanan pekerjaan katanya. Kalau orang lain mah stres di PHK, kalau mereka mah stres karena ada pekerjaan. Ya, terus dia ngomong udah 5 bulan, tapi netizen nggak percaya udah 5 bulan ya, bisa-bisa lebih dari itu. Nah atau pantesan katanya 5 bulan yang lalu kan ada acara TikTok Award tuh. Nia itu jadi presenter sama Raffi Ahmad. Nah saat itu ngomongnya itu nggak jelas gitu, jadi host itu. Jangan-jangan dia lagi nge-fly katanya saat itu. Itu menjawab, karena saat itu viral tuh Nia nggak jelas ngomongnya di acara itu gitu ya. Nah jadi orang dapat jawabannya sekarang, pantesan gitu. Bisa aja nyambunginnya orang pintar. Lebih canggih dari detektif kalau netizen itu. Banyak mata-matanya. Iya, jadi akhirnya ya mereka direhabilitasi ya oleh BNN gitu. Direhabilitasi nggak tahu berapa lama kan ya. Dan dia juga minta maaf katanya buat keluarga semuanya gitu ya. Ya mungkin akan dimaafkan. Ya.
Itu Om Dod ya, jadi ternyata yang lebih hebat lagi sekarang banyak muncul kata-kata bijak katanya bahwa ternyata kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Karena di Ramadan ini kan sekarang lagi ya luar biasa lah hidupnya sukses, punya anak gitu ya. Kemudian ya tinggal di rumah yang mewah segala macam, belanjaannya juga waduh cuma ternyata bisa tetap terjebak dengan narkoba gitu ya. Ya begitu Bapak cerita tentang Nia ya, kita nggak usah ngomongin orang lah ya. Kita doakan semoga tidak menginspirasi orang lain gitu ya. Dengan bisa dengan ini ya. Oke, nah kita lanjutkan ke berita yang lain ya. Ini saya mau cerita tentang lembaga tertinggi di negara ini yang sekarang lagi seru nih ya. Ada keseruan apa nih? Nah jadi di DPR, ini di DPR nih ceritanya Om Dod. Ya, di DPR ini lagi rame ngebahas tentang para anggota dewannya yang tiba-tiba vokal bersuara gitu ya. Mereka menyuarakan banyak hal tentang situasi COVID saat ini. Bagus kan sebenarnya ya, daripada diem aja nggak ada suaranya. Ya tapi ya kadang-kadang suaranya sumbang gitu ya. Sumbang nggak jelas ini sebetulnya usulannya gimana sih gitu ya, orang lagi butuhnya apa mereka usulin apa gitu ya. Jadi beritanya pertama dari ada salah satu anggota dewan dari partai PAN, bahkan dia mungkin wasekjen atau apa gitu ya, jabatannya cukup tinggi gitu ya, perempuan ya. Nah si namanya Ibu Rosalin Rumasyu, mana saya bacanya tuh. Oh Ya. iya. Nah si ibu ini mengusulkan bagaimana kalau ada rumah sakit COVID khusus untuk pejabat. Wah itu idenya tuh luar biasa kan, keren kan? jadi dia mengusulkan seperti itu ya. Menurut dia ya sekarang pejabat negara itu kan orang penting yang harus mengelola negara ini. Jadi ketika mereka sakit harusnya mudah mencari rumah sakit, jangan sampai penuh dan akhirnya tidak terobati gitu ya penyakitnya. Lalu sampai akhirnya meninggal. Nah itu kemudian ditentang oleh banyak orang. Gimana sih ya kita kalau melihat pejabat hari ini banyak yang korupsi, ya jadi nggak ikhlas gitu kalau ada rumah sakit terus pejabat, sementara masyarakat harus berebut di rumah sakit antri dan nggak kebagian juga. Jadi sama lah situasi ini buat semua orang gitu. Nah akhirnya kan dikecam tuh isu itu. Nah akhirnya dari PAN-nya sendiri bersuara gitu bahwa itu bukan itu usulan pribadi gitu ya, bukan usulan partai. Dia nggak mau lah gitu partainya jadi ikut ke bawah-bawah ini gitu ya, situasi dikecam ini. Nah itu jadi seru ya, bagaimana ada anggota dewan tiba-tiba mengusulkan rumah sakit itu pejabat ya. Nah lagi ramai gini muncul lagi ya yang lain. Nah ini ada dari Demokrat, siapa ya, ini sekjennya kalau dulu ya ini Ibas ya, putranya Pak SBY. Nah, apa coba ngomongnya? Dia ngomong gini, ini failed nation. Gaya dia pakai bahasa Inggris. Iya, failed nation. Nah itu dia mengatakan ini negara udah mau gagal nih, atau negara gagal gitu ya nih Indonesia ini menghadapi COVID semacam ini. Nah itu kan semacam kritik ya gitu bahwa negara ini gagal. Nah tapi kemudian dibalas oleh Andre Rosiade nih. Andre Rosiade ini anggota dewan dari Gerindra ya. Apa katanya tuh? Kata Andre gini, lucu juga sih, dia ngebahasnya, Bas
kamu urus absen dulu. Ibas ini terkenal jarang masuk kalau lagi rapat, lagi sidang dewan, titip absen dulu ada tuh isunya titip absen segala macam. Jadi Ibas ngeritik gini, malah ya kamu jangan ngomong di luar, di rapat dong gitu ngobrolnya di rapat komisi dewan. Jadi ngomonginnya absen, Bas absen dulu. Kebayangnya lucu gitu. Jadi yang dikritik siapa, terus balik lagi ya kamu jarang masuk, kritik gitu. Gitu ya. Ya luar biasa sampai akhirnya dibalas lagi oleh orang Demokratnya, katanya gimana sih kok jadi nyerang pribadi gitu. Padahal cuma nyerang absen. Nah, terus malah muncul lagi yang ide lain nih dari Demokrat juga nih. Dari Demokrat idenya menarik juga situ ya. Dia mungkin tadinya niatnya bagus. Gimana kalau DPR ya, gedung DPR dijadikan rumah sakit COVID. Nah, ya. Nggak tahu buat siapa rumah sakit COVID-nya gitu. Ya. Jadi dia mengusulkan seperti itu. Ya ditentang, ada yang nentang juga ya anggota dewan yang lain gitu. Terus saya kerja di mana gitu. Nah terus kita, lah emang mereka kerja gitu. Nah itu yang dipertanyakan. Ternyata kerja dong, ya, makanya ada yang nggak mau kehilangan tempat kerjanya gitu. Jadi, ya jadi menarik ya bahwa ternyata anggota dewan itu masih ada. Ternyata mereka muncul sekarang bermunculan. Ya itu ya, jadi satu sisi ya itu ya mereka ternyata pikirin lah, sisi yang lain ya idenya masih belum ada yang cemerlang gitu ya untuk mengatasi COVID ini. Mereka masih ngomongin ya itulah maksudnya terkotak-kotak gitu, masih ngomongin antar partainya dan sebagainya, saling gontok-gontokan. Wah kalau kompak bersatu gitu ya dengan legislatif dan eksekutif kerjasama gitu untuk bisa mengatasi masalah ini secepatnya, wah pasti lebih luar biasa lagi ya. Jadi nggak sekedar rame di seperti ini ide-idenya. Ya mudah-mudahan ini jadi awal yang baik, letupan-letupannya. Betul ya, Budi, kita doakan semoga ketemu gitu ya bagaimana yang terbaik. Betul. Kita udah ngomongin anggota dewan, sekarang ngomongin rakyat. Nah nih ngomongin rakyat ada yang menarik juga nih Don ya. Jadi ceritanya di Depok itu ada balapan liar. Nah, ya, balapan liar tuh tracknya nggak jelas. Gimana sih balapan liar tuh biasanya Don? Balapan liar tuh gimana sih? Tracknya atau orang-orangnya liar? Orangnya liar. Ya harusnya balapannya di arena balap, ini malah di jalan raya gitu ya. Biasalah anak-anak muda itu malam-malam mereka balapan gitu. Nah ini balapan liar itu di kondisi PPKM gini kan jadi kerumunan ya. Betul. Nah tapi saat mereka dibubarin oleh polisi, malah polisinya yang dipukulin Don. Wah luar biasa tuh, dikejar-kejar gitu. Jadi yang di Depok ini dibubarin polisi yang lagi patroli sendirian. Polisinya yang dikejar gitu supaya ya mereka nggak mau diganggu gitu ya. Polisinya ya lari lah. Sekarang berani ya? Berani gitu, padahal polisinya bawa senjata itu, kalau ditembak aja tahu rasa. Ya akhirnya mereka ketangkep juga gitu ya. Jadi balapan liar di Depok, geng motor gitu akhirnya ditangkap karena mereka gini, leguk juga sih menurut saya. Jadi waktu mereka mukulin polisi itu divideoin sama mereka gitu ya. Tadinya mungkin biar keren nih ya teman-temannya mukulin polisi. Ya viral lah video itu, disebar luaskan. Jadi ketahuan di situ siapa aja. Mempermudah polisi nangkap mereka ya, namanya juga beleguk kan. Akhirnya mereka ditangkap, ada cewek-ceweknya, anak muda umur 18-19. Iya, umur 19 baru lulus SMA mungkin, atau nggak tahu lulus atau enggak. Di polisi dipukulin. Nah akhirnya mereka ditangkap,
kemungkinan didakwa bisa 8 tahunan itu kalau di penjara. Penjara. Waduh, gimana nih orang tua ya, gimana coba waktu mudanya seperti itu, udah gede jadi anggota dewan, berantem juga. Gitu kan, ya kondisinya masih jauh nih Indonesia, bagaimana Iya. depan. KR juga. Betul. Oke Om Dod, kita ingatkan lagi, jangan maksain subscribe ya. Iya. Nggak usah. Jangan repot-repot Siapa? gitu ya, nggak usah, nggak apa-apa, nanti yang mau aja. Yang mau. Oke, ya berita apa lagi nih? Ada apa ya kemarin itu? Oh nih, kita keluar negeri. Jadi di luar negeri ada satu peristiwa keren di dunia olahraga ya. Nah, jadi ini kan Berita baik berarti nih. berita baik, berita bagus. Jadi inspiratif banget nih ya. Om Dodi tahu Lionel Messi kan? Oh, tahu semua. Lionel Messi ini bintang sepak bola Barcelona. Ya. Dia dari Argentina. Nah, di Argentina, di Barcelona dia udah sering kali ngangkat trofi gitu ya. Jadi juara champion, juara Piala Dunia antar klub, juara Liga dan sebagainya. Bersaingnya dengan Ronaldo di Real Madrid. Ya. Ronaldo juga udah sering. Nah, mereka berdua tuh sering bersaing memperebutkan Ballon d'Or gitu ya, pemain terbaik dunia, pilihan FIFA. Nah itu persaingan itu udah lama gitu. Nah Ronaldo udah pernah ngangkat trofi untuk Portugal di Liga juara Eropa. Mengangkat negara. Nah Messi itu belum, makanya dikritik tuh sama orang-orang, Messi ini cuman jago di klub, di negaranya belum berhasil. Ternyata kemarin akhirnya sukses dia mengangkat trofi ketika Argentina mengalahkan Brazil di Copa America. Luar biasa Messi ya. Jadi si Copa America ini ya cukup bergengsi lah sebagai sebuah piala. Ini diperebutkan oleh negara-negara Amerika Latin, dan negara-negara Amerika Latin itu kan gudangnya sepak bola gitu ya. Jadi selain Brasil, selain kemudian ada Argentina, ada Uruguay, Paraguay, Kolombia dan sebagainya. Oh itu jagoan-jagoan lah, pemain bolanya banyak sekali, bintang-bintang di sana. Nah untuk Brasil dan Argentina sendiri sebetulnya kan musuh bebuyutan lah ibaratnya. Dari zaman dahulunya mereka punya legenda-legenda bola gitu ya. Brasil itu punya Pele. Sementara Argentina itu punya Maradona. Dua-duanya juga di masa jayanya itu luar biasa gitu, dan mereka jadi legenda dunia lah untuk dunia sepak bola ini. Betul. Ya negara Brasil dan Argentina ini ibaratnya udah mengakar lah ya, bola tuh udah kayak agama mungkin buat di sana ya. Itu warganya ada anak kecil semuanya tuh main bola gitu ya, kebayang. Sebenarnya di Indonesia juga begitu ya. Nah, kalau di kecil mah wah seneng banget main bola semua. Udah gede kenapa jadi jelek ya timnas? belum. Kita belum. Nah, mungkin kita juga harus bersabar seperti Messi itu ya. Bahkan dia pernah mengundurkan diri dari timnas. Gitu karena dia merasa ya udahlah selesai gitu. Ternyata akhirnya dibujuk kembali lagi, dan ya di saat sekarang lah saatnya mengangkat trofi untuk negaranya. Tentu sebuah kebanggaan besar ya buat Messi, buat Argentina, buat pecinta bola juga melihat Messi bahagia gitu. Dia akhirnya berhasil mengangkat trofi, dan saat itu dia menjadi kapten. Sebetulnya dia hampir bikin gol ya, tapi sayang kepleset gitu. Kalau sampai kepleset dan kalah bisa dihujat lagi itu. Berarti pertama kali ya. Pertama kalinya ya Messi mengangkat trofi untuk negaranya gitu. Selamat Messi, keren. Nah dia mengalahkan Brazil 1-0. Brazil sendiri sebenarnya punya bintang Neymar, tapi ya kemarin mereka pelukan ya, bagus ya. Habis itu Neymar nangis, Messi pelukan, terus ya nggak tahu apa yang dibicarakan. Yang jelas keren lah ya di dunia sepak bola di luar sana seperti itu.
Oke, untuk ada satu berita lagi masih di dunia olahraga, tapi ini kasihan sebetulnya ya. Om Dodi tahu Conor McGregor. Oh, Oh, ini orang nih, terkenal juga nih. wah ini orang radikal ya. Dia berangasan gitu. Kalau dulu saya tahunya pas ramai lagi pertandingan antara dia mau melawan siapa Habib Nurmagomedov ya. Lawan Iya, waktu zaman itu saya baru tahu oh ada yang namanya si Gregor ini gitu. Orangnya kelihatannya angkuh ya. Oh, rada nyebelin gitu kesannya tuh ya. Tapi mungkin itu cara dia untuk ini ya, menggetarkan musuhnya gitu. betul. Nah, jadi si Gregor ini kemarin bertanding lawan Dustin Poirier, namanya masih muda lawannya. Nah, dia yakin banget bisa menang ya. Tapi ternyata di ronde pertama dia salah jatuh atau gimana ya, sehingga si engkelnya itu patah. Wah serem banget liatnya. Dia patah terus ya gagal, dia kalah TKO. Conor McGregor ini akhirnya kalah TKO, dan yang lebih buruk lagi ya dia harus dioperasi ya, bisa jadi pakai tongkat selama 1 tahun gitu ya. Wah serem banget lihat patahan kakinya tuh. Jadi ini posisinya di ankle ini nih, dia sampai bengkok gitu. Ya jatuh ya, gila banget lihatnya juga serem. Dan dia akhirnya ya kalah TKO. Tapi tetap meskipun kalah dia masih ngomongin musuhnya tuh luar biasa. Ya itu cerita dari dunia olahraga. Kita kembali ke berita terakhir ya yang saya catat. Ini ada berita menarik. Jadi pemerintah itu sudah memulai yang namanya vaksin gotong royong. Jadi vaksin gotong royong ini jadi masyarakat bisa beli vaksin di mana? Di Kimia Farma gitu ya. Itu kabar baik sebenarnya. Iya kabar baik, tapi ya masyarakat terbelah nih. Jadi ada yang melihatnya bagus gitu, tapi ada yang melihatnya mengkritik, wah ini bisnis nih gitu ya ternyata gitu ya. Jadi ya seperti itulah selalu ya. Jadi kalau buat yang mendukung berpikirnya ya biar percepatan herd immunity ya harus makin banyak vaksin. Toh kan beda ya, vaksin yang gratis itu mereknya misalkan Sinovac, kemudian AstraZeneca dan sebagainya ya. Nah yang ini tuh Sinopharm gitu ya. Jadi kalau yang gratis emang diprioritasin untuk warga yang lansia segala macam gitu ya. Buat yang nggak mampu gratis. Nah buat yang mampu biar lebih cepat ya udah beli ini gitu ya, biar lebih cepat gitu terjadinya herd immunity. Masa orang kaya mau gratis juga, nah gitu berpikirnya. Tapi kalau buat yang pengkritik mikirnya ini dalam situasi kayak gini, orang udah nggak punya uang, tertekan ekonomi ya, PHK segala macam, kita harus antri untuk bisa vaksin. Tiba-tiba orang kaya, orang berduit bisa langsung dapat gitu dengan membeli, apa nggak sakit hati, gitu ya. Jadi membuat menyakiti perasaan orang-orang gitu tuh ceritanya ya. Jadi ya begitu susah lah ya untuk bisa memuaskan semua orang. Cuma ya kita nggak pernah bisa kompak gitu ya, dan sudut pandang ini selalu nggak ketemu gitu. Yang satu berpikir begini ya dua-duanya mungkin berpikirnya baik ya, tapi akhirnya nggak ketemu gitu Om Bud ya. Semoga saja apa yang diupayakan pemerintah serta apa yang diinginkan masyarakat suatu saat benar-benar bisa ketemu kompak dan pandemi ini cepat selesai. Kita udah capek lihat kemarin ya, lihat penonton bola di luar negeri udah nggak pakai masker ya, udah rame juga stadion gitu. Iya. Banyak negara udah membuka masker gitu karena mereka vaksinnya udah lebih dari 50% gitu. Nah kita masih berdebat soal itu gitu. Masih banyak yang nggak percaya juga dan sebagainya gitu Om Dod ya. Kita benar-benar sangat berharap situasi ini cepat berlalu dan kita tetap berkarya. Nah ini saya
kita ulas sedikit ya. Tadi pertama saya bicara cerita tentang berita duka Pak Harmoko ya, orang hebat di zaman Soeharto wafat. Kemudian ada berita menarik lainnya, yaitu Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap karena narkoba. Nah, kemudian ada cerita dari anggota dewan yang sekarang lagi gontok-gontokan dengan berbagai idenya ya, karena lagi ketemu ide-ide yang lebih keren. Lalu ada anak-anak muda berandalan yang mukulin polisi yang sekarang udah ditangkap. Nah, dari luar negeri sana ada ya Messi ya, Messi angkat trofi ini ya, jadi pada akhirnya atas usaha yang terus-menerus akhirnya Messi bisa mendapatkan trofi ya. Lalu ada cerita Conor McGregor yang patah tulang kakinya, serta vaksin gotong royong yang sudah bisa dibeli di Kimia Farma, tapi nggak tahu ke depan kelanjutan ceritanya. Begitu Om Deddy ya. Oke, Kang. Saya pamit. Strength ya. Menarik nih. Gitu ya. Jadi kita mau lanjutkan kapan nih ya? Minggu depan? Tunggu saja minggu depan kali ya, teman-teman. Ya, minggu depan kita akan ceritakan berita-berita yang terjadi di minggu ini berarti. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja ya. Subscribe dan lonceng jangan terlalu dipikirkan. Kita ketemu lagi, sampai jumpa, salam sehat selalu, salam bahasa gambar. Oke.